Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, bab la'nillah man la'ana walidayhi. Bab bahwasanya Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini salah satu dosa besar, karena semua dosa yang hukumnya adalah laknat Allah, maka dosa tersebut merupakan dosa besar. Dan di antara hal yang aneh jika ada seorang anak melaknat kedua orang tuanya, bagaimana bisa dia membalas kebaikan kedua orang tuanya yang begitu besar, yang tiada tara, yang tidak bisa dia balas, kemudian dia malah membalasnya dengan laknat, yaitu mendoakan kepada kedua orang tuanya agar terjauhkan dari rahmat Allah dan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang tidak benar, oleh karenanya Allah murka kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan melaknat kepada kedua orang tua bisa dengan dua model. Model pertama melaknat secara langsung, ya. Melaknat secara langsung, dan ini adalah perbuatan yang sangat keji, ya. Dan yang kedua adalah melaknat secara tidak langsung. Melaknat secara tidak langsung yaitu dia melaknat orang tua kawannya atau temannya, atau dia melaknat orang tua orang lain, kemudian orang lain tersebut membalas dengan melaknat orang tuanya. Ya, kemudian orang lain tersebut atau kawannya tersebut membalas dengan melaknat orang tuanya. Dan ini juga merupakan bentuk melaknat kepada orang tua meskipun tidak langsung, dan kedua-duanya adalah dosa besar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita bacakan hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah anil Qasim bin Abi Bizzah an Abi At-Tufail qala su'ila Aliyun. Kata Abu Tufail, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nasa kafatan? Apakah kalian, wahai Ali bin Abi Thalib, telah diberikan kekhususan atau hadis-hadis yang khusus atau berita-berita khusus yang disampaikan Nabi kepada kalian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan kepada yang lainnya, pada yang lainnya. Artinya kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sejak kecil dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang miskin, yang dia pernah merawat Nabi ketika Nabi masih kecil. Ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal, kemudian kakeknya meninggal ketika Nabi berusia sekitar 8 tahun. Maka Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib adalah saudara kandung dari ayahnya Nabi, Abdullah. Maka Abu Thalib pun menganggap Nabi seperti anaknya sendiri dan sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Thalib orang yang miskin. Dia orang berwibawa, dia memiliki nasab yang tinggi, istilahnya kata kita darah biru, tetapi dia orang miskin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di antaranya mengembalakan kambing untuk membantu pamannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Nabi dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib pamannya ingin membantu Abu Thalib meringankan bebannya mengurusi anak-anaknya. Maka Abu Thalib mengatakan, biarkanlah sebagian anakku padaku dan kalian mengambil sebagiannya. Akhirnya Abu Thalib punya anak namanya Talib, Aqil, Ja'far dan Ali, ya. Maka sebagian anak-anak dari Abu Thalib dirawat oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan Ali bin Abi Thalib dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedekatan Nabi dengan Ali bin Abi Thalib lama. Ali bin Abi Thalib masih kecil, tinggal bersama Nabi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dewasa, dia menikah dengan putrinya Nabi.
Fatimah radhiyallahu taala anha, sehingga kedekatan Ali bin Abi Thalib semakin bertambah. Dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kedudukannya seperti ini, ada kemungkinan besar dia diberikan berita-berita khusus atau ilmu khusus yang tidak diberikan kepada orang-orang lain pada umumnya, pada sahabat-sahabat yang lain. Karena begitu dekatnya Ali bin Abi Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara nasab maupun secara musaharah. Dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejak kecil tinggal bersama Nabi, dan dialah mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah pertanyaan ini, hal khassakumun nabi bi syai'in lam yakhussa bihi an-nas kafatan? Apakah engkau wahai Ali bin Abi Thalib diberikan ilmu khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidak berikan kepada yang lainnya? Ada yang mengatakan pertanyaan ini muncul karena ada isu-isu yang mulai mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, terutama didengung-dengungkan oleh Abdullah bin Saba, sehingga muncul isu bahwasanya Ali bin Abi Thalib sangat spesial, memiliki ilmu yang khusus yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, apalagi di Ahlul Bait. Maka hal ini perlu diklarifikasi untuk ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, benarkah engkau diberikan ilmu yang khusus yang tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain, yang tidak diberikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, dan kepada para sahabat secara umum. Dan indikator semuanya menunjukkan mungkin, itu sangat mungkin ya, sebagaimana tadi kita jelaskan. Namun apa kenyataannya? Maka Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yukhassa bihin nasa illa ma fi qirabi sayfi." Tidak ada Rasulullah SAW mengkhususkan ilmu tertentu kepadaku yang Rasulullah SAW tidak kabarkan kepada orang lain. Tidak ada. Apa yang Rasulullah SAW kabarkan kepada aku, Rasulullah SAW juga kabarkan kepada manusia secara umum, kepada para sahabat yang lain. Illa ma fi qirabi sayfi. Kecuali ada berita yang aku simpan di qirabi sayfi. Qirab maksudnya sarung pedangku yang terbuat dari kulit. Tsumma akhraja sahifatan, kemudian dia ambil sebuah lembaran dari sarung pedangnya tersebut. Fa idza fiha maktub, ini Rasulullah SAW pernah menyampaikan secara khusus padaku. Saya simpan di mana? Di dalam sarung pedangku. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keluarkan isinya, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. La'anallah man saraqa manaral ardi. Allah melaknat orang yang mencuri patok-patok tanah. Itu patok tanah dipindahin sehingga tanah jadi milik dia. La'anallah man la'ana walidayhi, dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhditsan, dan Allah melaknat orang yang mengayomi pelaku zalim atau pelaku bid'ah. 4 perkara ini yang Rasulullah pernah sampaikan kepada aku secara khusus, dan aku simpan dalam qirabu sayfi, dalam sarung pedangku. Ini dalil, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak ada ilmu yang Rasulullah SAW khususkan kepada Ahlul Bait, sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah mengatakan bahwasanya Ahlul Bait memiliki ilmu khusus. Kalau mau belajar agama harus lewat jalur Ahlul Bait. Ini semua khurafat. Semua khurafat. Ali bin Abi Thalib, kalau Ahlul Bait terdekat dari kalangan keluarga Nabi SAW, di antaranya Ali bin Abi Thalib saja, beliau mengatakan tidak ada ilmu khusus yang Rasulullah SAW ajarkan kepada beliau, apalagi selain beliau. Kemudian kalau kita bicara dengan kaidah mereka bahwasanya ada ilmu khusus yang diberikan kepada Ahlul Bait lebih ngerti tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan bahwasanya di antara Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling dekat dengan Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha. Betapa sering kita punya berita rahasia yang kita sampaikan kepada istri kita dan tidak kita beritahukan kepada orang lain. Namun Aisyah sendiri tidak pernah mendakwahkan saya punya ilmu khusus yang kalian tidak tahu. Tidak pernah demikian. Atau kalau Nabi punya ilmu khusus, Nabi akan ceritakan kepada sahabat-sahabat terdekatnya, itu Abu Bakar dan Umar. Maka pengakuan mereka, dakwah mereka ya,
klaim mereka bahwasanya Ahlul Bait memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah klaim dusta. Didustakan sendiri oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hanya ini yang Rasulullah sampaikan. Selembar nasihat atau pernyataan Nabi dalam yang beliau simpan dalam sarung pedang beliau. Itu pun kalau kita perhatikan tidak khusus, artinya sahabat lain juga tahu hal tersebut. Ilmu ini juga sudah tersebar. Hanya saja mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ali secara khusus. Ali menyangka itu khusus buat beliau, ternyata Nabi juga sudah jelaskan dalam hadis-hadis yang lain dan disebarkan kepada kaum muslimin secara umum. Sehingga maksud dari orang-orang Rafidhah, orang Syiah untuk menyatakan agar kita tidak belajar kecuali dari jalur Ahlul Bait. Itu tidak benar. Buktinya apa? Nabi SAW mengirim para sahabat yang bukan Ahlul Bait untuk berdakwah. Buktinya siapa? Buktinya Rasulullah SAW mengirim Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman. Rasulullah SAW mengirim dan dia bukan Ahlul Bait. Rasulullah SAW mengirim misalnya Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman dan dia bukan Ahlul Bait. Rasulullah SAW mengirim Musa bin Umair untuk berdakwah di Madinah dan dia bukan Ahlul Bait. Mana bahwasanya agama hanya berputar pada Ahlul Bait. Oleh karenanya mereka orang Syiah, mereka punya hadis-hadis banyak, kata mereka hadis Ahlul Bait, tapi hadis-hadisnya palsu. Hadis-hadisnya apa? Palsu. Kalau dicek sanadnya pada palsu, hadis-hadis palsu. Oleh ini klaim yang tidak benar, seakan-akan agama hanya dikhususkan kepada Ahlul Bait, ini perkara dusta. Oleh karena ketika Nabi SAW sakit, Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam dan beliau bukan Ahlul Bait. Beliau keluarga Nabi dengan musyawarah, dengan pernikahan. Beliau sahabat dekat. Dan Rasulullah SAW tidak mengkhususkan ilmu bahwasanya Islam harus dipelajari melewati jalur apa? Ahlul Bait. Itu hanyalah klaim dusta mereka, dan ini klaimnya orang-orang Syiah, dan sebagian orang-orang yang fanatik buta juga terpengaruh dengan klaim-klaim tersebut, ya. Bahwasanya kalau belajar ilmu agama harus lewat jalur Habib, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya. Kita bilang tidak harus demikian, ya. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, ya. Kemudian 4 imam mazhab, ya, mereka bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, agama bisa disampaikan oleh siapa saja, ya, bisa disampaikan oleh Ahlul Bait, orang-orang yang mulia, dan juga bisa disampaikan selain Ahlul Bait, dan juga bisa disampaikan oleh orang-orang BSD. Siapa kalau punya ilmu, siapa saja boleh menyampaikan apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyampaikan secara umum, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku, siapapun yang tahu tentang agamaku, sampaikanlah dariku meskipun hanya 1 ayat. Taib. Apa isi dari surat yang spesial tersebut? Ada 4 perkara yang terlaknat semuanya, yang Allah laknat. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah, dan orang seperti ini berhak untuk dilaknat. Karena menyembelih kepada selain Allah adalah kesyirikan sebagaimana sudah kita jelaskan dalam syarah kitab Tauhid. Ya, menyembelih kepada selain Allah itu bisa ada 2 model kesyirikan, bisa jadi salah satunya, bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi seorang menyembelih kepada jin. Ketika menyembelih kepada jin atau kepada arwah atau kepada dewa atau kepada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, atau kepada dewi, kepada dewa, kepada penjaga ini semua syirik. Ada yang menyembelih untuk dewi, misalnya dewi apa namanya? Dewi apa? Ya itulah dewi, saya juga lupa namanya ya. Enggak pernah kenalan. Terus ada dewa tertentu, kemudian ada penjaga laut, ada kepada tuan tanah. Ini yang saya pernah lihat langsung, menyembelih kepada tuan tanah, maksudnya mungkin jin. Menyembelih kepada tuan tanah, menyembelih kepada penjaga gunung, menyembelih kepada penjaga hutan, menyembelih kepada arwah nenek moyang. Ini semua syirik, mengeluarkan seorang dari Islam. Syirik ini terkait dengan syirik al-uluhiyah, peribadatan, karena dia menunjukkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi disertai dengan syirik yang kedua, isti'anah, terkait dengan rububiyah, ketika dia menyembelih tidak menyebut nama Allah, dia tidak bilang bismillah. Dia bilang dengan nama
siapa kayak nama jin tomang kayak jin siapa, kemudian dia menyembelih sehingga terkumpul pada dia dua kesyirikan. Ketika dia menyembelih tidak bilang bismillah, yang kedua yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang benar seorang ketika menyembelih dia dengan menyebut bismillah dan dia menyerahkannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka terlaknat. Dan ada sebagian orang mulai mentabrir, membenarkan sebagian praktek yang tidak benar ya. Seperti ketika ada sebagian menyembelih untuk penunggu laut. Sebagian mereka mengatakan, ini bukan menyembelih kepada penunggu laut, ini mau sedekah sama ikan. Ya, ikan tidak butuh sedekah ente. Ente cari ikan untuk ente makan. Ente cari ikan untuk ente makan. Terus kenapa sedekah buat ikan harus kepala kebo? Ya. Yang bilang ente ikan suka kepala kebo siapa ya? Kasih roti aja ikan suka. Saya kasih makan ikan dengan roti pada rebut-rebutan. Enggak harus kepala kerbau ya, ikan. Terus yang ente mana dalil bahwasanya bersedekahlah kepada ikan? Ente anak orang miskin masih banyak, bagi orang miskin malah ikan dikasih. Ikan malah disuruh dicari, ditangkap untuk apa? Untuk dimakan. Buat logika-logika yang lucu, ya akhirnya meremehkan perbuatan-perbuatan seperti ini bahaya. Meremehkan perbuatan-perbuatan seperti ini bahaya ya. Mau sedekah sama ikan? Yang benar saja sedekah sama ikan. Ente disuruh cari ikan bukan sedekah. Ya. Wa ta'kulu minhu lahman tariya. Allah mengatakan, Allah tundukkan laut untuk apa? Li ta'kulu minhu lahman tariya, agar kalian bisa makan daging yang segar dari laut. Bukan kasih sedekah sama ikan. Ada aja orang. Maksud saya ini terlalu menggampangkan sehingga terkadang perkara syirikan jadi bias, bahkan kayak boleh-boleh saja ya untuk melegalkan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyentuh tentang keutuhan akidah seseorang. Waspada ya, waspada. Taib. Dan sebenarnya banyak orang, saya ditanya berulang-ulang, Ustaz saya ada proyek tapi disyaratkan orang kampung situ minta saya menyembelih babi atau menyembelih apa untuk ruh. Saya bilang enggak boleh. Enggak boleh. Ente dapat terima proyek tapi akidah ente bermasalah. Rezeki banyak, bukan cuma dari proyek tersebut. Mau goal proyek tapi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilaknat dijauhkan rahmat Allah, repot. Yang kedua, la'anallahu man saraka manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Patok tanah dirubah sehingga digeser akhirnya tanah dia jadi lebar, tanah orang semakin apa? Sempit. Ada yang nekat ya dengan berbagai macam cara ya. Ada yang dicabut kemudian dipindahkan. Ada yang dan yang pernah saya lihat tanam pohon. Dia tanam pohon di batas patok dia. Pohonnya membesar, pohonnya tersebut masuk ke tanah orang lain. Terus nanti dia bilang tanah dia sampai di pohon. Awal pohon apa akhir pohon itu masalahnya. Akhirnya masuk meskipun mungkin 20 cm, 30 cm, kalau 30 cm kali 100 sudah banyak. Orang trik-trik untuk memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Ini masih kecil, cuma 30 cm kali 100. Ini bikin sertifikat baru. Bikin sertifikat baru, sudah tahu tanah orang, bikin sertifikat baru dia untuk mengklaim ini tanah dia. Ya. Mengerikan ya. Makanya di antara hal yang lucu ketika saya sempat ke suatu daerah, kemudian ketemu dengan sebagian kawan-kawan yang kerja di bandara, mereka sedang pembebasan tanah untuk pembangunan bandara pemerintah. Di antara hal yang lucu mereka berkata, Ustaz, kita mau membebaskan tanah susah Ustaz. Kenapa? Ternyata satu tanah sertifikatnya 3, ada yang 4. Mau dikasih duit semuanya. Kita bilang ini cari yang benar yang mana? Kata mereka, enggak usah bingung Pak. Tanah 7 lapis Pak. Masing-masing lapis ada sertifikatnya. Jadi tanah ada berapa lapis? Bumi 7 lapis, jadi tanah 7 lapis. Sertifikat ini yang lapis pertama, kan Bapak mau beli semua 7 lapis. Ya Allah, ini orang memudahkan, menggampangkan permasalahan seperti ini. Enggak boleh seorang merubah tanah. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahullahu yaumal qiyamati sab'a aradin. Siapa yang mengambil tanah 1 jengkal saja dengan kezaliman, dia mengambil tanah orang dengan cara kezaliman, maka pada hari kiamat kelak dia akan dihukum dengan
digantungkan tanah 7 lapis bumi. Dia akan digantung. Karena kalau kita ngambil tanah 1 senti kan sampai ke bawah kan. Milik kita. Kita boleh gali sampai dalam boleh enggak? Boleh. Tanah berlapis-lapis milik kita. Kalau dia ngambil 1 jengkal, ini nanti digantungkan pada hari kiamat kelak di lehernya dan itu akan memberatkan dia pada hari kiamat kelak. Dan ini perkara bukan perkara yang sepele, ya. Waspada. Seorang jangan mengambil tanah pemerintah, jangan ambil tanah tetangga, jangan ambil tanah orang, ya, jangan menggunakan tanah yang bukan hak dia. Ini semua termasuk perbuatan terlaknat. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya melaknat kedua orang tua bisa dengan 2 model. Pertama melaknat langsung dan yang kedua adalah melaknat secara tidak langsung. Ini perbuatan tercela yang seharusnya kebaikan orang tua kita balas budinya dengan tanpa batas karena kita tidak bakalan bisa membalas jasa kedua orang tua. Ini malah kebaikan orang tua dibalas dengan laknat, mendoakan keburukan kepada mereka. Ini anak yang hatinya sudah hitam, sudah mati hatinya, ya, rusak hatinya, kemudian dia malah mendoakan laknat kepada kedua orang tuanya. Orang seperti ini berhak untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang mengayomi, melindungi muhditsan. Muhditsan 2 tafsiran. Ada yang mengatakan muhditsan dari perbuatan hadas yaitu bid'ah yang melindungi pelaku bid'ah, karena kalau dia lindungi pelaku bid'ah maka bid'ah semakin tersebar. Ini akan merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan muhditsan maksudnya adalah pelaku kezaliman. Dia jelas pelaku kezaliman, dia membunuh orang atau dia merampas harta atau dia korupsi harta negara kemudian dilindungi, diayomi, maka ini orang tersebut terlaknat. Pelaku kejahatan malah diayomi, bukannya ditegakkan hukum kepadanya malah diayomi. Semua yang mendukung dalam pengayoman tersebut semuanya terlaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Hanya karena cercah dunia, ya, kemudian mereka berani mengayomi orang-orang yang zalim, orang-orang yang apa? Zalim yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab 9. Bab yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya selama bukan maksiat. Artinya dia nurut sama orang tuanya, apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya dia nurut selama perbuatan tersebut bukan maksiat. Ini berdasarkan kaidah yang umum dalam hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk tersebut yang memerintah, jika bermaksiat maka tidak boleh kita taati. Seperti penguasa yang menyuruh rakyat melakukan kemaksiatan, maka rakyat tidak boleh taat kepada penguasa tersebut. Seperti suami yang memerintahkan istrinya untuk bermaksiat. Ya, misalnya suami suka istrinya berjalan tanpa jilbab untuk pamer kecantikan istrinya. Suami ingin istrinya berpose di depan banyak orang dengan menampilkan kecantikannya, ini tidak boleh, ya. Atau suami suka istrinya mungkin harus pakai tato, kalau pakai tato istrinya lebih indah, lebih cantik, lebih menarik, lebih menggairahkan, maka tidak boleh, ya. Meskipun itu perintah suami, ya. Atau suami ingin istrinya mencukur alis, kemudian alisnya habis dikasih spidol, ini pun tidak boleh tidak boleh ditaati. Ini semua ini maksiat yang boleh taati, termasuk orang tua yang menyuruh anak. Orang tua menyuruh anak, jika perintahnya berupa maksiat maka sang anak tidak boleh nurut. Maka kaidah menyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz, qala haddatsana Abdul Malik bin Al-Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakr Al-Basri, laqituhu bir Ramlah, qala haddatsani Rashid Abu Muhammad an Syahr bin Haushab an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tisa." Rasulullah sallallahu mewasiatkan kepadaku 9 perkara. 9 perkara. Ini metode dalam
cara ta'lim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bilangan-bilangan tertentu di depan supaya orang mudah untuk mengingat. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyebut angka 3, kadang Rasulullah SAW mengatakan angka 4, kadang Rasulullah SAW menyebutkan 7, kadang Rasulullah SAW sebutkan apa? 9. Seperti Rasulullah mengatakan sab'un minal mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Ya. Seperti Rasulullah mengatakan salasatun la yukallimuhumullah, 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Allah tidak akan merahmati mereka, Allah tidak memandang mereka dan beri azab yang pedih, yaitu si fulan. Rasulullah sebutkan angka-angka sebelumnya. Di antaranya dalam hadis ini Rasulullah SAW sebutkan 9. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Awsani Rasulullah SAW bitisa." Sungguhnya Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 9 perkara. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'at wa in qutti'ta aw hurrikta. Jangan engkau berbuat syirik sama sekali meskipun engkau dipotong-potong, dicincang, dimutilasi ya bahasanya. Dipotong-potong enggak boleh. Enggak boleh berbuat syirik. Au hurrikta, meskipun kau dibakar, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan. Jangan sekali-sekali engkau meninggalkan satu salat saja dengan sengaja, tidak boleh. Kalau ada uzur, lupa, itu lain cerita. Wa man taraka muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka lepaslah pertanggungjawab atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya keluar dari Islam. Wala tashrabannal khamra, jangan minum khamar. Fa innaha miftahu kulli syarr. Sungguhnya khamar itu adalah kunci dari segala keburukan. Kemudian yang keempat, wa ati walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Taatlah kepada kedua orang tuamu. Meskipun kedua orang tuamu jika orang tuamu wa in amaraka, taatlah kepada kedua orang tuamu. Dan jika kedua orang tua memerintahkan engkau untuk keluar dari duniamu, dari kemewahanmu, dari kekayaanmu, fakhruj lahum, maka tinggalkan duniamu untuk menuju mereka berdua. Walat yang kelima, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka ant. Jangan engkau mengganggu penguasa, artinya jangan kau memberontak, jangan kau mengancam kekuasaannya dengan ingin berkuasa ya, menggantikan dia, menggantikan posisinya. Wa in ra'aita annaka ant, meskipun kau memandang engkaulah dirimu, engkau yang lebih berhak, engkau yang lebih hebat, engkau. Yang keenam, wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Jangan kau kabur dari medan pertempuran meskipun kau akan binasa dan teman-temanmu kabur semuanya. Kau jangan kabur. Kemudian yang keberapa? Ketujuh, wa anfiq min taulika ala ahlik. Hendaknya engkau berinfak kepada keluargamu dari hartamu, yaitu motivasi untuk berinfak. Taul maksudnya harta. Berinfaklah pada keluargamu, jangan ragu-ragu dari hartamu. Yang kedelapan, wala tarfa asaka an ahlik. Wala tarfa asaka an ahlik. Jangan kau angkat datang dalam dua riwayat. Wala tarfa asaka an ahlik, yaitu jangan engkau angkat tongkatmu dari keluargamu, artinya jangan kau mukul mereka, jangan kau tidak mukul mereka, pukul mereka kalau mereka bersalah. Ini maksudnya demikian. Dalam riwayat wala tarfa asaka ala ahlik, jangan kau pukul keluargamu. Jadi ada dua riwayat ini yang mungkin perlu diteliti kembali. Dalam sebagian riwayat, jangan kau angkat tongkatmu dari keluargamu, maksudnya jangan kau tidak mukul sama sekali, perlu mukul keluarga kalau terlalu parah. Riwayat yang kedua, jangan kau pukul keluargamu. Jangan pukul anakmu, jangan pukul istrimu. Ada dua riwayat ini disebutkan oleh para ulama. Ini secara sanad dua-duanya sahih, tapi mungkin perlu diteliti kembali, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, wa akhifhum fillah, dan berilah mereka takutilah mereka dengan Allah. Jadi kalau mereka berbuat maksiat, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Inilah 9 wasiat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadis ini derajatnya hasan. Ya. Karena di sana ada perawi yang derajatnya tidak sampai pada thiqah seperti Rashid Abu Muhammad Salihul Hadis, ya, tidak sampai pada thiqah, ya.
Taib. Adapun makna daripada hadis ini, yang pertama Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala wa in quti'ta aw hurrikta, meskipun kau dipotong-potong, dicabik-cabik, dimutilasi ataupun kau dibakar. Ini tentunya ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan ya. Karena kita tahu bahwasanya jika orang terpaksa untuk mengatakan kalimat syirik atau perbuatan syirik, jika dia terpaksa maka diperbolehkan ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran. Sebagaimana Allah sebutkan tentang kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur, dia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kondisi tidak mungkin dia bertahan. Apalagi setelah dia melihat ayah dan ibunya meninggal dunia. Bapaknya Yasir dibunuh dan ibunya Sumayyah syahidah, wanita yang mati syahid pertama dalam Islam. Datang Abu Jahal kemudian menusukkan tombaknya ke kemaluan ibunya Sumayyah radhiyallahu taala anha. Maka rupanya Ammar mungkin tidak kuat melihat kondisi demikian, maka dia pun ketika ingin dibunuh, maka dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, maka dia pun mengucapkannya. Akhirnya dia diselamatkan, dilepas. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan hal tersebut, maka turun ayat menyatakan tidak mengapa karena dia dalam kondisi apa? Terpaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan kata-kata kufur, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya masih beriman. Tetapi kalau kita memilih yang lebih afdal dengan bertahan meskipun dibunuh, maka itu lebih afdal. Seorang dipaksa untuk menyembah berhala, seorang dipaksa untuk mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita pernah kejadian waktu di Suriah, sebagian orang diancam bunuh kemudian dikatakan misalnya mengatakan suruh mengatakan Bashar Asad Rabbi atau makna seperti itu. Bashar Asad adalah Tuhanku, ada makna-makna seperti itu. Kalau enggak dibunuh. Kalau enggak dibunuh. Sampai ada paksaan seperti itu. Maka kita bisa terpaksa mengucapkan kata-kata kufur tersebut demi untuk selamat. Atau yang lebih baik kita bertahan meskipun harus meninggal dunia ya. Seperti itu. Oleh karenanya di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika itu di zaman Khalifah Al-Ma'mun, khalifah ini memaksa para ulama untuk mengucapkan kata-kata kufur. Kata-kata kufur tersebut adalah Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka tahu Al-Qur'an adalah sifat Allah. Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah sifat Allah, firman Allah dan bukan makhluk. Allah bukan makhluk dan pembicaraan Allah juga bukan makhluk, sederhana. Allah bukan makhluk dan apa yang dilakukan oleh Allah bukan makhluk. Adapun makhluk adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah bukan makhluk, rahmat Allah bukan makhluk, karena itu sifat Allah. Ya. Kekuatan Allah bukan makhluk, kudrah Allah bukan makhluk, iradah Allah bukan makhluk, di antaranya firman Allah bukan makhluk. Namun Mu'tazilah ketika itu sedang menyebar di Irak sehingga akhirnya para penguasa terkena syubhat yang disebarkan oleh kaum Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, maka akhirnya penguasa memaksa rakyatnya untuk mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk. Yang dipaksa secara khusus adalah para ulama. Kalau tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk dan itu perkataan kufur, maka akan dibunuh. Dan hampir seluruh ulama akhirnya melakukan taqiyah terpaksa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ada beberapa saja, 2 atau 3 orang yang akhirnya dibunuh atau meninggal. Tinggal Imam Ahmad sendiri yang tetap bertahan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dia tidak mau berkata Al-Qur'an itu makhluk untuk menyelamatkan diri. Sehingga Imam Ahmad ditangkap dan disiksa sampai 3 khalifah dan akhirnya beliau pun selamat, Allah selamatkan beliau. Artinya ini, seandainya Imam Ahmad memilih sebagaimana yang lain, dia boleh-boleh saja. Boleh karena dia demi menyelamatkan diri, demi menyelamatkan nyawanya. Tetapi dia memilih yang lebih afdal, lebih baik mati daripada mengatakan Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan dia. Jadi maksud saya kalau kita terpaksa melakukan kufuran, kalau kita tidak mengucapkan kekufuran atau tidak melakukan kekufuran, kita bakalan mati, maka kita boleh mengucapkan atau melakukan perbuatan kekufuran tersebut selama hati kita masih tenang dengan keimanan. Tapi yang lebih afdal kita bertahan. Kondisi orang berbeda-beda. Ini yang pertama, jangan kau melakukan kesyirikan kepada Allah meskipun
engkau dipotong-potong atau engkau dibakar. Yang kedua, janganlah engkau meninggalkan salat secara sengaja. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka bari'at minhu dhimmah, maka azimah yaitu pertanggungjawaban dia, pelindungan kepada dia terlepas darinya. Ini isyarat keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-sekali minum khamar. Karena khamar adalah miftah kulli syarr, adalah kunci dari segala keburukan. Kunci dari segala keburukan. Dalam sebagian riwayat, al-khamar umul khaba'ith. Khamar adalah induk dari segala perbuatan buruk. Dalam sebagian riwayat, al-khamar umul fawahish. Khamar adalah induk dari segala perbuatan keji. Kalau orang sudah minum khamar, akalnya hilang. Ketika akalnya hilang, dia bisa digiring oleh setan kemana saja yang setan kehendaki. Tapi kalau seorang sadar, setan goda dia, orang sadar aja masih bisa digoda setan. Tapi dia masih bisa berpikir. Apalagi kalau sudah enggak sadar, digoda setan, digiring oleh setan, dia tidak sadar. Setan begitu mudah menghiasi maksiat sehingga orang kalau minum khamar, dia bisa berzina dengan mahramnya, dia bisa membunuh saudaranya, ya dia bisa berjalan tanpa punya rasa malu. Ya. Sampai disebutnya ada seorang mabuk, kemudian dia kencing dalam buku tafsir kalau tidak salah, tafsir Qurtubi, tafsir yang lainnya menjelaskan tentang buruknya khamar. Ada seorang dia mabuk kemudian dia kencing. Setelah kencing kemudian dia kumpulkan kencingnya kemudian dia berwudu dengan kencingnya. Ini mau salat. Kemudian berkata alhamdulillah adzhaba annal adza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari tubuhku. Sementara dia mengotori tubuhnya dengan air kencingnya. Oh, dia orang gila. Sedang gila ya. Makanya kalau agar orang minum khamar itu sadar, kalau dia lagi minum khamar terus melakukan kegilaannya, disoting ya. Bilang kamu minum khamar, saya masukkan YouTube. Karena dia tentu malu, karena ketika dia minum khamar dia melakukan hal yang di luar nalar dia. Dan akhirnya bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti tadi, berzina dengan keluarganya sendiri. Bisa dengan ibunya, bisa dengan adiknya, bisa melakukan hal, bahkan bisa membunuh. Makanya khamar adalah ummul fawahish, induk dari segala perbuatan keji, induk dari segala perbuatan buruk. Sangat sederhana karena orang minum khamar itu diambil dari kata khamar yang artinya menutup, otaknya tertutup. Ketika makanya disebut khimar itu kan apa? Penutup kerudung, yaitu menutup. Jadi khamar itu dari kata menutup. Dia akalnya tertutup. Ketika akalnya tertutup, maka dia mudah untuk digoda oleh syaitan untuk melakukan apa saja meskipun di luar nalarnya. Dan yang berikutnya yang jadi poin kita, wa ati walidayka wa in amaraka an takhruj min dunyaka fakhruj lahumā. Ini. Dan taatlah kepada kedua orang tuamu semampumu. Di sini sampai kalau orang tua memerintahkan engkau untuk keluar dari duniamu misalnya dan kau mampu maka keluarlah dari duniamu menuju kepada mereka berdua. Nabi mengatakan demikian. Artinya apa ini? Seorang kerja dengan gaji yang banyak. Terus dia bilang, "Udah nak, kamu tinggalkanlah, kamu tinggal sama ibu saja." Seakan-akan Nabi berkata, kalau kau mampu, tinggalkan pekerjaanmu. Meskipun kau sedang diliputi dengan apa? Dunia. Karena pintu masuk surga paling cepat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini syarat bahwasanya apa saja yang kita mampu untuk kita berikan kepada orang tua, kita lakukan. Saya sudah sampaikan kisah Usama bin Zaid. Ya. Ketika di zaman Utsman bin Affan, korma lagi mahal-mahalnya, tiba-tiba ibunya ingin makan jummar. Jummar yaitu bagian atas batang korma, kalau digali atau dibolongin maka ada di dalam itu batang itu manis, namanya jummar, bukan batang bawah tapi batang yang menjelang atas di ujung tempat tumbuhnya dekat dengan buah korma. Tapi kalau sudah bolongin batang korma atas tersebut, ya kormanya mati dan korma lagi mahal ketika itu sampai 1.000 dinar atau sangat mahal. Akhirnya Usama pun pergi Usama pun menuju ke korma tersebut, kemudian dia rusakin untuk ibunya. Maka orang bertanya, wahai Usama, korma lagi mahal, kenapa kau rusakin? Ketika ibuku lagi pingin ini. Kebetulan saya mampu, saya kasih ibuku. Artinya, Usama memberikan pelajaran bagi kita, selama kita mampu, kalau orang tua kita minta sesuatu, kita kasih. Akan ada saatnya orang tua minta sesuatu pada kita, kita enggak mampu. Selama kita mampu, kerjain ya.
Maka Nabi mengatakan, meskipun kedua orang tua minta engkau keluar dari duniamu, maka keluarlah menuju mereka berdua. Ya, dari sini larangan bagi kita untuk perhitungan terhadap kedua orang tua. Tentunya para ulama mengatakan la darar wala dirar. Ini kaidah umum. Berdasarkan hadis yang lain, tidak boleh ada kemudaratan baik diri atau kepada orang lain. Artinya jangan sampai kita taat kepada orang tua akhirnya istri kita terzalimi, anak-anak kita tidak bisa dapat nafkah. Enggak demikian juga ya. Jadi hadis ini kita pahami seorang berusaha untuk maksimal dalam berkhidmat kepada kedua orang tua, tetapi tetap ada kaidah la darar wala dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri atau kepada keluarga atau kepada orang lain, enggak boleh. Selama tidak ada mudarat, selama kita bisa mampu, tidak ada mudarat, maka bismillah. Jangan perhitungan sama kedua orang tua. Kemudian berikutnya, wala tunazi'anna walatal amr wa in ra'aita annaka ant. Jangan engkau merebut, ingin menjatuhkan penguasa, memberontak kepada penguasa, ya, meskipun engkau merasa dirimulah. Dan inilah Rasulullah sebutkan motivasi seorang terkadang untuk memberontak karena dia merasa dia lebih berhak untuk apa? Untuk menjadi penguasa. Menurut dia penguasa sekarang zalim, inilah dia merasa lebih berhak sehingga kemudian dia memprovokasi untuk memberontak, mengangkat pedang, maka Rasulullah SAW melarang apapun. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, jika penguasa masih muslim, ya, masih salat, maka tidak boleh kita memberontak, sedikit pun tidak boleh. Apa yang dia perintahkan baik maka wajib dikerjakan. Kalau dia perintahkan maksiat jangan dikerjakan. Tapi tidak boleh memberontak. Apalagi memprovokasi massa untuk memberontak, untuk menggulingkan. Ini semua tidak boleh. Ini semua tidak boleh. Karena syariat dibangun di atas kemaslahatan. Kebanyakan seruan-seruan seperti ini akhirnya mendatangkan kemudaratan. Cukuplah kita melihat kejadian yang telah lewat kepada kita dan yang masih di sekeliling kita di negeri-negeri yang lain. Dengan adanya pemberontakan maka dampak buruk yang timbul. Meskipun kau memandang dirimu lah, saya yang hebat, saya yang harusnya saya yang bisa, harusnya saya, bukan dia, maka jangan. Yang berikutnya Rasulullah SAW mengatakan jangan kabur dari medan pertempuran meskipun kau akan binasa sementara teman-temanmu lari. Ya, di antara dosa besar adalah firar yaum az-zahf. Itu kabur ketika sudah di medan pertempuran. Tentunya Allah sebutkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwasanya ya, boleh seorang kabur jika dengan dua tujuan ya atau dengan dua sebab. Jika dia kabur bukan untuk lari tapi untuk menekati strategi untuk balik lagi. Ya. Dalam surat Al-Anfal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dalam surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16 kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, jika kalian bertemu orang kafir dalam pertempuran, fala tuwalluhumul adbar, jangan kalian kabur. Wa may yuwallihim yauma idzin dubura, siapa yang kabur pada hari tersebut maka dia akan dimurkai oleh Allah dan akan mendapatkan neraka jahanam. Illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah, cuma dua yang bolehkan dia, kalau dia mundur untuk kembali lagi atau dia mundur karena ini bergabung dengan pasukan yang lebih kuat untuk menyerang kembali. Adapun kabur-kabur maka ini dosa besar. Para ulama juga menyebutkan bahwasanya kecuali juga jika musuh terlalu besar, terlalu tidak seimbang, lebih dari dua kali lipat. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kata Allah, sekarang Allah memberi keringanan kepada kalian dan Allah tahu kalian lemah. Kalau ada 100 orang sabar di antara kalian bisa mengalahkan 200 orang. Sehingga para ulama mengatakan jika kaum muslimin 100, musuhnya 300, boleh tidak perang, boleh kabur. Karena Islam juga melihat sebab-sebab fisik, bahwasanya 1:3 sulit. Kalau 1:2 enggak boleh kabur. Jadi tidak boleh kabur dalam peperangan kecuali dengan beberapa kondisi seperti tadi, dia kabur untuk balik lagi, artinya strategi aja.
Atau dia kabur untuk bergabung dengan pasukan lebih, untuk strategi juga pasukan lain untuk menyerang kembali. Atau memang musuh terlalu besar sehingga dia tidak bisa bertempur, ternyata dikejutkan musuh terlalu besar, maka dia boleh kabur jika lebih dari 2 kali lipat. Allah alam bisawab. Kemudian Rasulullah menyebutkan motivasi untuk kabur, artinya dia sangat mungkin kabur, dia merasa akan binasa dan teman-temannya semua kabur. Kata Nabi, jangan kau kabur. Carilah syahadah, yaitu mati syahid dengan terus bertempur. Kemudian berinfaklah dari hartamu untuk keluargamu, jangan malu-malu untuk apa? Berinfak kepada keluarga. Jangan ragu-ragu, karena infak yang kita keluarkan kepada keluarga pahalanya lebih besar daripada kalau infak kepada di luar keluarga. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu ala ahlik, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, a'zamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, sekeping dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan budak, sekeping dinar yang kau infakkan fi sabilillah untuk jihad, sekeping dinar yang kau sedekah untuk orang miskin, yang paling besar pahalanya yang kau infakkan untuk apa? Keluargamu. Artinya kalau kita keluarkan harta untuk istri, untuk anak, untuk kebutuhan primer mereka, untuk sekolah, untuk kesehatan mereka, untuk makan mereka, untuk rumah mereka, maka infak yang jelas. Jangan ragu-ragu untuk kita berinfak. Tentunya selama tidak berlebihan. Bukan berarti kalau kita fokus infak keluarga, kita enggak infak yang lain. Enggak, tetap aja ada yang untuk orang miskin. Tetapi kalau ada keluarga butuh, perlu, maka mereka lebih utama untuk kita penuhi. Jangan sampai kita perhatian sama orang miskin, sama anak kita sendiri tidak kita ayomi. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya, wala tarfa asaka an ahlik. Tadi saya sebutkan dua riwayat. Maknanya intinya, perkataan tidak boleh mukul anak sama sekali, ini juga tidak pas. Dan juga perkataan mukul anak terus kalau salah juga tidak pas. Hukum asal kita tidak memukul keluarga kita. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, khiyarukum la yadrib. Sebaik-baik kalian tidak memukul. Tapi Rasulullah mengizinkan untuk memukul, dan Allah juga mengizinkan untuk apa? Memukul. Ya, wadribuhun, kata Allah, pukullah istri-istri yang nusyuz, yang membangkang, tidak taat, boleh dipukul. Tapi ini semua setelah tahapan-tahapan sebagaimana telah kita jelaskan dalam banyak kajian. Kalau istri membangkang atau anak membangkang, maka nasihat fa'idhuhunna, nasihati dulu. Wahjuruhunna, kalau nasihat tidak bisa didengar, maka boikot. Kalau sudah boikot tidak didengar, baru boleh dipukul. Karena sebagian istri memang harus dipukul. Kalau tidak dipukul, tidak sadar-sadar. Ya, begitu ibu-ibu. Sebagian ibu kalau nggak dipukul, ngeyel, sekali-sekali dipukul, diam ya. Tapi pukulnya tidak boleh membekas. Kata Nabi, dorban ghairu mubarrih, itu pukulan yang tidak memberi bekas. Artinya bukan pukul di wajah. Kata Rasulullah, wala tadribil wajah, jangan pukul apa? Wajah, enggak boleh. Pukul tulang rusuk, ulu hati, enggak boleh. Pukul yang tempat-tempat yang tidak sensitif, mungkin di sini bahu atau di paha atau di bokong ya. Tapi kalau pukul ini kemudian di ulu hati ini enggak boleh. Tapi pukul yang menyakitkan tapi tidak sampai memberi apa? Bekas ya. Jangan sampai tulangnya patah, jangan sampai wajahnya berubah ya. Tapi pukul yang wajar supaya dia kembali kepada jalan yang lurus ya. Kalau ternyata dipukul enggak bisa-bisa juga, selesai. Selamat jalan. Pulangkan ke rumah orang tuanya. Pulangkan ke rumah orang tuanya. Jadi dalam Islam mukul itu boleh, tapi mukul bukan dalam rangka balas dendam. Darab li ta'dib, memukul untuk mendidik, bukan untuk balas apa? Dendam. Bedanya kalau orang mukul karena mendidik, maka dia pukulnya terukur dan terkendali. Terukur dan apa? Apa maksudnya? Terukur dan terkendali. Kalau dia karena emosi, tidak terukur dan tidak terkendali. Jadi mukul anak juga boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tapi itu bukan hukum asal. Hukum asal adalah dengan cara yang baik. Yang terakhir, wa akhifum fillah. Buatlah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nasihati istri kita selalu, nanti apa kata orang, nanti enggak. Apa kata Allah kalau kamu begini? Bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana kalau di alam barzah? Kalau Anda bilang anak-anak, nanti apa kata tetangga, nanti apa kata gurumu? Sampai kapan begitu? Kapan dia merasa gurunya tidak tahu, dia melakukan. Kapan dia merasa tetangganya tidak lihat, dia melakukan. Tapi dia bilang, takutlah sama Allah. Allah Maha melihat apa yang kau lakukan. Nanti ke depan kamu enggak baik. Memang Allah tidak tahu apa yang kau lakukan. Jadi sering
kita ingatkan mereka, membuat mereka takut kepada Allah baik istri maupun anak-anak. Kalau perlu kita bacakan ayat, bacakan hadis hingga mereka sadar. Wallahu alam bishawab. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi. Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala hadatsana Sufyan an Atha bin Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sudah lewat, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan." Aku mendatangi engkau ya Rasulullah untuk membayar engkau untuk berhijrah. Aku ingin pergi berhijrah ya. Sementara kedua orang tuaku menangis. Maka Rasulullah SAW berkata, "Irji ilaihima fa'adhikhuma kama abqaitahuma." Kembalilah kepada kedua orang tuamu, buat mereka tertawa sebagaimana kau telah membuat mereka menangis. Hadisnya hadis yang sahih, ini sudah lalu, tapi dibawakan kembali oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk menyatakan selama tidak ada maksiat, taatlah kepada orang tua. Selama tidak maksiat, maka berusaha taat kepada orang tua. Hanya karena meninggalkan dunia, hanya karena yang lain tidak jadi masalah, yang penting taat kepada orang tua. Tapi masih ada satu lagi, biar satu bab. Selesai kita biar masuk bab berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Al-Ja'ad, qala akhbarana Syu'bah an Habib bin Abi Thabit, qala sami'tu Abul Abbas Al-A'ma an Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin berjihad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am. Kata dia, masih hidup ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihi ma fajahid." Maka berjihadlah dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadisnya hadis yang sahih. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihi ma fajahid." Berjihadlah dalam rangka berbakti kepada orang tuamu, memberi isyarat bahwasanya namanya berbakti kepada orang tua butuh pengorbanan. Seperti sebagaimana jihad. Terkadang pengorbanan harta, terkadang pengorbanan jasad, terkadang pengorbanan waktu, terkadang pengorbanan perasaan. Maka seorang ketika merenungkan bahwasanya bakti dia kepada orang tua seperti jihad fisabilillah, bahkan dia lebih afdal daripada jihad. Sebenarnya dalam hadis yang sudah kita jelaskan, birrul walidain lebih afdal daripada jihad fisabilillah, maka dia akan semangat terus. Dia tahu bahwasanya argo pahala sedang berjalan baginya, dan pahala bukan pahala sembarang, pahala yang lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Oleh karenanya berbakti sama orang tua, mumpung orang tua masih hidup, ada kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan bersabar. Perlu pengorbanan. Enggak ada berbakti sama orang tua tidak pengorbanan. Pasti ada pengorbanan. Entah harta, entah waktu, entah pekerjaan, entah perasaan. Ya, terkadang kita sudah berbakti, orang tua tidak mengakui, orang tua tetap meremehkan. Tidak apa-apa, terus kita berjuang berbakti pada orang tua, karena memang berbakti pada orang tua seperti jihad fisabilillah, bahkan lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Dan ketika Nabi menamakan dengan jihad, membuat kita harus bersabar karena kita tahu namanya jihad butuh pengorbanan. Ya, sebagaimana kalau orang berjihad, sejak dia keluar dari rumahnya sampai balik pahalanya argonya jalan terus, demikian dia berbakti. Bahkan masa waktu berbakti lebih panjang daripada waktu masa berjihad. Berjihad mungkin seorang pergi sebulan, dua bulan udah balik. Berbakti sama orang tua bertahun-tahun, dan selama kita berbakti, argo pahala terus mengalir dan lebih afdal daripada pahala jihad. Maka seorang harus cerdas, jangan sampai dia salah dalam skala prioritas. Kalau dia tahu orang tuanya masih hidup, maka dia terus berjuang untuk mendatangkan keridhaan mereka, membuat mereka senang, meskipun dia harus berkorban yang banyak. Ya. Di antara contoh nyata di zaman ini, saya punya kawan, subhanallah, dia orang berada, dan dia bangun rumah. Sebelum bangun rumah dia bangun rumah orang tuanya. Dia bangun rumah orang tuanya dulu. Setelah itu dia bangun, saya ke rumah orang tuanya, saya ke rumah dia. Kemudian dia bangun rumahnya. Dan rumah orang tua yang dia bangun lebih besar daripada rumahnya sendiri. Apa ada orang seperti itu? Ada di zaman sekarang. Itu contoh, maksudnya hal yang menakjubkan ya. Ada orang bangun rumah untuk orang tuanya lebih besar dan lebih dahulu. Bukan rumahnya dia dulu. Dia masih pindah-pindah, kemudian dia bangun rumah orang tuanya, sudah rumahnya besar, luas. Setelah itu dia baru bangun rumahnya lebih kecil daripada rumah orang tuanya. Ini perjuangan. Ya, sepertinya mustahil, tapi kalau di zaman sekarang seperti mustahil, tapi ternyata ada. Demikian apa yang saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab.
Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas pertanyaan yang tidak saya jawab. Kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.